Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, kembali lagi di Islami Twinda buat jamaah yang di rumah yang baru bergabung nih. Kita ingatkan lagi tema kita pagi hari ini adalah musibah dadakan di depan mata. Yang namanya orang hidup pasti pernah yang mengalami yang namanya musibah. Nggak mungkin karena musibah ini bentuknya banyak, macam-macam. Salah satunya tadi Ustadz Maulana bilang adalah istri yang cantik, kekayaan. Itu juga musibah sebenarnya karena nanti dipertanggungjawabkan di hari akhirat. Nah ini Masya Allah luar biasa. Nah sekarang kita mau coba lanjutkan lagi pertanyaan dari Ustadz Syam tadi nih. Ya yang sempat gantung kepotong iklan. Bicara masalah tentang musibah nih. Musibah yang terjadi pada diri manusia itu apakah mungkin ya bisa terjadi karena kesalahan orang tua di masa yang lampau. Wah ini bagus nih, menarik nih pertanyaan ini. Silakan Ustaz Syam dijawab, mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada satu pendapat sebenarnya dari Abul Bilad ya. Kemudian dikatakan bahwasanya apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan sejak kecil aku sudah buta. Bagaimana pendapatmu? A'la berkata pada saat itu boleh jadi karena disebabkan orang tuamu. Jadi itu satu pendapat, ya. Tapi tidak lazim demikian. Kenapa kami katakan tidak lazim? Karena banyak di antara Rasulullah SAW, di antara sahabat beliau itu adalah berasal dari orang-orang jahat orang tuanya. Seperti sahabat Khalid bin Walid. Ini orang tua Khalid bin Walid radhiyallahu an itu Walid itu adalah orang yang sangat memusuhi Rasulullah SAW. Sampai-sampai Khalid bin Walid radhiyallahu an itu juga ikut-ikutan memusuhi Rasulullah SAW. Tapi Allah tidak menutup hidayah, artinya Rasulullah SAW juga tidak menutup hidayah untuk Khalid bin Walid. Akhirnya Khalid bin Walid justru menjadi panglima perang di antara Rasulullah SAW dan para syuhada lainnya. Kemudian siapa lagi? Ikrimah bin Abu Jahal gitu. Orang tuanya kita kenal sama-sama Abu Jahal. Kalau kita mengatakan karena dosa orang tuanya, berapa banyaknya dosanya Abu Jahal memusuhi Rasulullah SAW, kemudian berbuat jahat kepada Rasulullah SAW. Ini di atasnya dosa yang dilakukan orang-orang pada saat itu. Tapi apa yang terjadi? Anak Abu Jahal menjadi salah seorang sahabat Rasulullah yang syahid pada saat itu, yang kita kenal kisahnya sangat masyhur sampai kehausan karena ingin memberikan air minum kepada sahabatnya yang lain yang sedang sekarat pada saat peperangan terjadi. Maka kalau dikatakan dosa seseorang itu bisa berdampak kepada keturunannya, ada pendapat demikian. Namun kami tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari, bahwasanya kami lebih setuju kepada rahmat Allah yang lebih luas kepada setiap hambanya. Apatah lagi seorang anak ini belum mukallaf gitu, tidak dibebankan gitu. Misalnya orang tuanya ternyata penghasilannya dari uang haram. Mungkin anaknya pernah memakan daripada uang haram tersebut karena ketidaktahuan si anak. Karena ketidaktahuan si anak ini, maka dosanya tidak ditanggung oleh sang anak, tapi ditanggung oleh orang tuanya. Allah Subhanahu wa taala sudah jelaskan dalam Al-Qur'an, kalian itu dibebankan karena kesalahan kalian sendiri. Fabima kasabat aidikum. Cuma pesannya adalah ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Allah akan menjagamu, Allah menjaga hartamu, Allah menjaga keturunanmu. Berarti kita sebagai orang tua, tugas kita adalah bertakwa kepada Allah. Supaya apa? Supaya kalau misalnya Allah ingin mengazab atau menghukum kita, tidak sampai kepada keturunan kita. Karena ketika orang bertakwa, Allah menjaga keturunan mereka juga. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ada tanggung jawab orang tua ketika menjaga keturunannya dari api neraka. Berarti dosa-dosa yang terjadi oleh orang tua mereka, dosa-dosa yang terjadi yang kita lakukan bisa berdampak kepada anak keturunan kita, tapi rahmat Allah jauh lebih luas daripada itu. Ketika orang tua melakukan kesalahan, bisa jadi Allah menghukum orang tua ini dan Allah juga menghukum keturunannya. Tapi kembali lagi, rahmat Allah amatlah luas. Sekelas Khalid bin Walid, kemudian Ikrimah bin Abu Jahal, kemudian banyak lagi sahabat daripada baginda Nabi SAW, keturunan daripada Taif, di mana orang-orang Taif ketika pada masa itu orang tua mereka berdosa kepada Nabi, menzalimi Nabi. Tapi ternyata lahir di sana ada Abu Hurairah, kemudian banyak sahabat-sahabat Nabi SAW. Jadi bicara masalah tentang apa yang kita dengarkan tadi ini sebenarnya hanya bicara masalah pendapat ya. Salah satu pendapat. Salah satu pendapat. Tapi kita yakin bahwa rahmat Allah ini lebih luas kan gitu ya. Jadi kalau misalnya Allah mau berkehendak sebenarnya apapun bisa terjadi.
Nah Betul. ini Masya Allah luar biasa. Nah sekarang kita lanjut lagi nih. Sebelum kita nanti mendengarkan tausiah kembali dari guru-guru kita. Saya coba membacakan dulu ada pertanyaan yang masuk di sosial media Islam itu Indah. Mungkin nanti langsung dijawab oleh guru kita Ustadz Maulana dari Instagram hamba Allah. Ini Assalamualaikum Pak Ustadz. Kenapa ya musibah terus-terusan hadir di kehidupan saya? Terutama saya pernah membantu saudara saya ya meminta hak saya. Saya bilang dibilang nggak punya hati. Lah nggak inget saudara padahal posisi saya benar-benar butuh. Yang ada saya dapat sumpahan. Saya disumpahin hidup, saya susah terus-terusan dan musibah yang menimpa keluarga dan diri saya juga akan terus hadir. Apakah sumpahnya bisa terkabul Ustadz Maulana? Bagaimana penjelasannya ini? Ini gara-gara nggak mau bantu ini. Kusumpahin kau. Pelit banget sih. Kusumpahin nanti sama keturunannya gitu. Ih nauzubillah astagfirullahaladzim. Ya, gitu. Baik, makasih banyak Mas Ya. Fadli. Luar biasa hari ini kita membahas sesuatu yang menjadi pembelajaran besar buat kita. Kalau tadi fenomena alam di segmen awal, sekarang kita berada pada kondisi pada diri kita. Ustaz Ahmad kan makasih banyak Ustaz Sam. Kita sama-sama menyampaikan dakwah hari ini untuk memberikan peringatan buat kita. Jadi bukan ada peringatan alam, sekarang peringatan diri kita. Kadangkala terjadi, gara-gara disumpahin kau. Nah, kalau berbicara menyumpahi, ibaratnya apa ya? Kalau dalam Islam disebut melaknat. Ya, kalau kita bahasa di Indonesia kan disumpahin. Kalau kita bersumpah, saya bersumpah, bukan itu. Maksudnya menyumpahi atau melaknat. Kata melaknat ini sebenarnya, sungguh aku tidak diutus kata Nabi sebagai tukang melaknat. Sesungguhnya aku diutus untuk memberi rahmat. Jadi bukan melaknat tapi merahmat. Untuk itu seorang yang mengaku muslim senantiasa menyelamatkan orang. Bukan menjerumuskan orang. Bukan melaknat orang. Bukan memaki-maki orang. Harusnya seorang muslim itu senantiasa bersifat menyelamatkan. Dan kalau dia mengaku beriman, berarti dia senantiasa memberikan keamanan. Jadi bukan sifat orang beriman, bukan sifat seorang muslim kalau suka melaknat, menyumpah-nyumpai. Jangan. Nah, gimana nih? Ada pertanyaan. Saya ditanya juga sama tadi. Ya. Ada kreatifnya dari Islam Tinda Novi. Oh. Apakah itu terjadi? Ya. Kalau laknat itu jawabannya jadi. Kalau, tunggu dulu dengerin. Kalau yang menyumpai itu, yang disumpahi itu atau yang itu berada pada posisi orang yang terzolimi. Oh. Jadi ibaratnya kan doa kan ada doa yang bukan berarti ditolak ya, tidak nyampai karena Betul. doa berkeburukan. Oh berarti pernah juga kalau misalnya ada orang yang pernah dekat sama seseorang terus nggak jadi nikah ya kan? Karena sakit hati disumpahin gitu loh, gak punya anak gitu karena loh. dalam artian terzolimi. Oh, Ada baiknya kalau engkau merasa kayaknya aku disumpahi dia. Bukan kata sumpahnya itu bukan bentuk doa. Tapi bisa jadi karena doanya orang yang terzolimi. Makanya ada baiknya kita minta maaf sama beliau. Sekali lagi kita minta maaf. Bukan jadi jangan sugestinya pada sumpahnya itu. Sugestinya bukan pada laknatnya itu. Karena kalau kita berkata dia melaknat aku atau menyumpahi aku, kasihan posisi dia. Posisi dia bukan ibaratnya level imannya turun, tergoncang. Bahkan kemuslimannya dipertanyakan. Tidak masuk pada kategori fasik. Kan muslim ada fasik. Kalau dia buruk jadi fasik. Nah untuk itu seorang mukmin bukanlah orang yang banyak mencela, bukan banyak melaknat. Dan bukan pula orang yang buruk akhlaknya atau berbuat keji. Tapi bukan pula orang nauzubillah omongannya itu tidak bagus. Nah ini. Kalau kau mengaku beriman, jaga mulutmu. Ya. Jaga lidahmu. Betul. Jangan sembarang bilang melaknat karena ini dicatat. Nanti akan ditanya kenapa kau bicara begitu. Iya. Kan ada posisi ketika engkau tuh merasa aku bisa jadi engkau bersabar atasnya. Jadi bukan bisa malah aja, melaknat. Bisa aja sekarang kalau misalnya seandainya ada yang tadi disumpahin gitu, justru minta maaf kepada orang yang nyumpahin. Kenapa Ya. saya disumpahin? Tolong minta maaf lah kalau Ya. saya salah gitu ya kan.
Begitu juga dengan Atau berikan pasangan-pasangan. pengertian. Iya, yang tadinya pernah dekat terus nggak jadi nikah, terencana mau nikah gagal, disumpahin harus minta maaf dulu untuk bisa minta punya maaf anak kan dulu. gitu. Kan Makanya ini banyak sebaiknya pertanyaan yang masuk juga Ustadz. kalaupun itu sebaiknya diperbaikin. Betul, nggak, karena bicara masalah tentang hal-hal yang kayak gini nih di masyarakat ini sering terjadi gitu loh. Kadang juga orang tua kepada anak, kakak kepada adik dan lain-lainnya, sahabat. Nah ini Masya Allah ya, ini pelajaran banget nih supaya kita sama-sama belajar nggak sembarangan ngomong, nggak suka kata Ustadz Maulana tadi. Karena ini mulut ini ada doa gitu loh, ini penting banget buat kita sama-sama kita pahami. Kalau tadi kita sudah mendapatkan curhat dari Instagram, sekarang saya mau kasih kesempatan juga buat curhat yang online nih. Yang buat jamaah yang di rumah yang sudah mengirimkan pertanyaannya ke email Islam Itu Indah. Langsung aja coba kita hubungi, apakah sudah tersambung. Assalamualaikum, selamat pagi. Halo, selamat pagi, Assalamualaikum. Halo, ya, Waalaikumsalam. Iya, silakan Ibu curhatnya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau curhat tentang rumah tangga nih Pak Ustadz. Ya, Mbak Jadi sambil boleh waktu- dikecilin suara televisinya ya, dikecilkan volume suara televisinya sekalian ya. Agak feedback ke sininya ya. Oke, makasih Mbak. Lanjut Mbak. Ya. Jadi waktu dulu tuh saya nikah itu kan dengan mahar hutang nih Pak Ustadz. Ya. Nah, maharnya itu dengan hutang itu saya yang membayar Pak Ustadz. Oh, kapan dibayarnya? Setelah menikah berapa lama? Ya, setelah menikah. Jadi itu pembayarannya itu menyicil. Oh gitu. Dengan dicicil. Nah, Ya. itu saya yang membayar. Nah, itu saya kerja. Oke. Nah, kebetulan sekarang kan saya udah nggak kerja nih. Nah, kebetulan penghasilannya dia kurang, jadi agak terhambat. Terus kebetulan untuk yang maharnya itu, emas itu sendiri itu dijual untuk membayar utang tersebut. Iya. Terus yang jadi pertanyaan? Yang jadi pertanyaannya, nikahnya sah atau gimana gitu? Oke, satu pertanyaan dari saya sebelum dijawab oleh guru-guru kita ya. Mbak ridho nggak, ikhlas nggak bayarin utangnya? Ikhlas sih Pak Ikhlas. Ustadz. Oh ya udah itu selama aja. saya ada, Oke, gitu. itu aja ya cukup Mbak. Biar nanti saya coba oper dulu nih ke guru-guru kita nih. Yang pertama kita minta Ustadz Syam dulu yang menjawab. Silakan Ustadz Syam. Yang penting ikhlas dulu nih ya kan. وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً. Kata Al-Quran diberikan mahar ya kepada istri dan di sini adalah hukumnya adalah wajib. Maka ketika mahar itu adalah suatu kewajiban suami kepada istri dan ternyata dibayarkan oleh istri, maka menjadi hutang bagi suami. Menjadi hutang bagi suami. Hutang itu, apakah hutang itu berlaku seumur hidup? Hutang itu akan berlaku seumur hidup sampai direlakan oleh yang dihutangin. Yang dihutangin di sini adalah si ibu. Kalau ibunya udah bilang tadi saya ikhlas dah, saya redo dah karena saya tahu keadaan suami, ya udah berarti selesai tanggung jawabnya. Tapi kalau si ibu enggak ikhlas, enggak redo, maka sampai mati sampai kapanpun akan menjadi hutang karena sudah menjadi kewajiban suami memberikan mahar kepada istri. Maka penting tadi ketika ditanya sama Mas Fadli, redo enggak, ikhlas enggak gitu karena memang sesuatu yang menjadi hutang bagi si suami gitu. Itu dari Ustadz Syam ya Bu jawabannya. Yang penting ibu udah ridho dulu nih, ikhlas dulu. Dari Ustadz Ahmad Khan silakan ditambahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama dijelaskan di dalam kitab Kifayatul Akhyar di juz kedua halaman 60 diterangkan bahwasanya wa yustahabu tasmiyatul mahar fin nikah fa in lam yusami sohal akad. Nikah itu ada yang namanya kewajiban yang harus dikeluarkan yaitu mahar. Tetapi menyebutkan mahar di dalam akad nikah hukumnya sunnah. Jadi ketika tidak disebutkan sekalipun di dalam pernikahannya maka akad nikahnya tetap sah. Ini yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, ketika ada orang membayar yang namanya mahar secara hutang, bagaimana status pernikahannya sah atau tidak? Di dalam kitab Mughnil Muhtaj, di dalam jilid ketiga halaman 220 diterangkan bahwasanya pernikahannya sah. Akan tetapi menjima sebelum melunasi hutangnya hukumnya makruh. Ya, menjima istrinya sebelum melunasi hutangnya. Berhubungan badan dengan istri ya. Sebelum melunasi hutangnya hukumnya makruh saja, tapi boleh. Tapi boleh. Ya, tapi makruh ya. Lalu kemudian
Di dalam kitab I'anatul Talibin, di dalam juz ketiga halaman 347 diterangkan bahwasanya ketika Allah menciptakan Nabi Allah Adam alaihissalam, Allah ciptakan Ibunda Siti Hawa. Ketika Nabi Allah Adam ingin mendekat kepada Ibunda Siti Hawa, Allah perintahkan untuk membayar mahar. Berapa maharnya? Kata Nabi Allah Adam, berselawatlah kepada kekasihku baginda Rasul Nabi Muhammad 100 kali. Nabi Adam baca salawat sesuai dengan perintah Allah 100 kali dengan satu nafas. Tetapi baru 70 kali nafasnya terhenti. Gagal. Akhirnya kata Allah, ya sudah yang 70 ini buat DP daripada mahar kamu, Oh Allah. 30-nya selesaikan setelah pernikahan. Jadi dari cerita ini, riwayat ini boleh ya pernikahan Iya. dibayarnya dengan dicicil. Iya, Cuman iya, kalau iya, bisa iya. lebih baik jangan yang memberatkan. Kenapa? Sebaik-baiknya perempuan yang ringan mas kawinnya. Nah, terus jadi Mbak ya pertanyaannya tadi apa namanya perkawinannya sah apa enggak? Jadi udah dijawab bahwa pernikahannya sah ya Mbak ya. Sah ya Mbak ya. Manggut-manggut aja Mbak nih. Ya. Terus yang tadi Bu, Mbak yang masalah mahar ya kan? Mbaknya udah ikhlas apa belum? Ikhlas. Saya sih ikhlas, cuman kebetulan kan masih ada cicilan nih. Ah. Nah selama pandemi ini kan saya sudah nggak kerja. Nah masih ada beberapa bulan lagi, cuman dia tuh tidak dibayarkan. Minta sama suami, kan udah dibayarin itunya mas kawinnya. Sekarang suami yang bayarin gantian. Ya Mbak ya, makasih banyak Mbak curhatannya Mbak. Makasih banyak, semoga Mbak puas dengan jawaban dari guru-guru kita. Jazakillah khairan kasiran, mudah-mudahan jadi pelajaran buat yang lainnya. Alhamdulillah. Nah nih, kita lanjut lagi nih sama Ustadz Maulana. Iya. Ustadz Maulana. Ada apa? Apakah musibah yang menimpa manusia itu adalah salah satu bentuk pengampunan dari Allah? Oh, itu sudah jelas. Karena gini, sebabnya satu setelah yang satu. Ya Allah, saya pikir mau dijelasin semua, waktunya udah nol Ustaz. Setelah yang satu ini jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah.